Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena agama dan perubahan sosial yang ada di lingkungan saya. Sebelum membahas tentang fenomena agama dan perubahan sosial, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama dan perubahan sosial terlebih dahulu. Dari segi kajian, agama terbagi menjadi dua, yakni kajian teologis dan sosiologis. Agama segi teologis lebih kepada kaitannya dengan nalar spiritualitas dan Tuhan, dalam arti berkenaan dengan kalam kebenaran atas agama tertentu secara mutlak yang lengkap dengan doktrin-doktrin kepercayaan atau keimanan yang mutlak atas apa yang diyakininya. Sedangkan agama dari segi sosiologi lebih mengarah kepada sebuah institusi sosial yang mempunyai fungsi urgen sebagai subsistem dari sistem sosial. Selain itu, merupakan suatu pandangan hidup yang wajib dimiliki serta diterapkan oleh masing-masing individu maupun kelompok untuk membentuk struktur sosial di masyarakat. Perubahan sosial adalah suatu dinamika sosial yang berkembang dalam setiap kelompok masyarakat, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Sebagai sebuah dinamika, maka perubahan dapat dipandang sebagai suatu fenomena umum yang bersifat normal. Sebab tanpa dinamika itu, maka kehidupan masyarakat cenderung bersifat statis. Karena itu, kehidupan masyarakat tanpa diiringi oleh dinamika perubahan sosial dapat disebut sebagai gejala-gejala abnormal yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Setelah membahas mengenai pengertian agama dan perubahan sosial, maka selanjutnya saya akan menyampaikan fenomena mengenai agama dan perubahan sosial. Dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa ajaran agama sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial, sebab pada dasarnya manusia baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat memiliki niat untuk mengadakan perubahan pada dirinya kepada suasana baru yang dianggap lebih baik. Keterlibatan agama dalam proses perubahan sosial bisa karena konsep ajaran yang dimilikinya, atau bisa juga adanya tokoh agama yang memiliki kewibawaan serta metode jitu yang dapat menarik simpati orang lain agar terpengaruh. Berbagai macam kondisi sosial dan beragamnya ide dan nilai pada masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi agama untuk dapat menselaraskan diri dengan ajaran yang dikandungnya. Agama sebagai faktor integratif berarti agama sebagai perekat antar anggota masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai, rasa aman dan tentram serta mampu menjaga kestabilan sosial. Sehingga keterkaitan agama dengan masyarakat berdampak pada pemanfaatan fungsi kolektif. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci agama menjadi dasar acuan bagi masyarakat untuk mengoneksikan dengan sistem sosial yang ada, agar kehadiran agama tidak menjadi ancaman yang menakutkan bagi kehidupan sosial, akan tetapi kehadirannya dapat menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Seperti halnya dengan fenomena yang ada di lingkungan saya, yang mana agama berperan dalam perubahan sosial yang dibuktikan bahwa dulu masyarakat lingkungan sini tuh kesadaran beragamanya masih kurang. Namun dengan berjalannya waktu, kesadaran beragama masyarakat kini tumbuh dengan baik. Kalian pasti ingin tahu kan, apa faktor yang mendorong masyarakat menjadi tumbuh kesadaran beragamanya? Saya akan menjelaskan dengan singkat bahwa masyarakat di lingkungan saya kini dapat tumbuh kesadaran beragamanya karena dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan yang dibawa oleh pemuka agama. Pemuka agama di sini sangat semangat sekali dalam menciptakan perubahan terhadap kesadaran beragama masyarakat di lingkungan saya. Adapun cara-caranya yaitu dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti rutinan sholawatan, pengajian, khataman, dan lain-lain. Namun, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jamiah sholawat atau majelis-majelis dzikir dan sholawat, karena kegiatan inilah yang membawa pengaruh cukup besar dalam menumbuhkan kesadaran beragama masyarakat di lingkungan saya. Kalian pastinya tahu kan majelis dzikir dan sholawat itu apa?
Ya, majelis dzikir dan sholawat merupakan suatu perkumpulan Islami yang dalam serangkaian kegiatannya lebih mengutamakan syiar-syiar Islami, yaitu misalnya dimulai dari pembacaan sholawat, kemudian tausiah-tausiah tentang agama atau mauidhah hasanah oleh beberapa dai atau alim ulama dan habaib, lalu ditutup dengan makhalul qiyam dan beserta dzikir bersama serta doa. Majelis dzikir dan sholawat hanya semata-mata untuk mendatangkan rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, masyarakat yang dulunya masih sering menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan, nongkrong sana-sini dengan tujuan yang tak pasti, dengan berjalannya waktu, masyarakat ini mulai mengisi kekosongan waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan menghadiri majelis dzikir dan sholawat. Karena menurut mereka, dengan menghadiri majelis dzikir dan sholawat akan mendapatkan ilmu yang manfaat daripada berdiam diri atau melakukan hal-hal yang dirasa tidak menghadirkan manfaat. Jadi, ini latar belakang terjadinya perubahan sosial yang dilatar belakangi oleh agama. Pada dasarnya, peran majelis dzikir dan sholawat dapat menumbuh kembangkan kesadaran beragama masyarakat. Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar di sini artinya merasa, tahu atau ingat, atau keadaan yang sebenarnya atau keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran beragama adalah bagian yang hadir dari perasaan dan pikiran seseorang serta dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas agama. Setelah adanya kesadaran beragama, akan dilanjutkan dengan adanya pengalaman agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh perbuatan atau amaliyah. Kesadaran beragama merupakan dasar dan arah dari kesiapan seseorang mengadakan tanggapan, reaksi, pengolahan, dan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang datang dari luar. Semua tingkah laku dalam kehidupannya seperti berpolitik, berekonomi, berkeluarga, bertani, berdagang, dan sebagainya diwarnai oleh sistem kesadaran beragama. Nah, dengan hadirnya masyarakat ke majelis dzikir dan sholawat secara istiqomah, ini dapat membawa perubahan kepada masyarakat, yaitu dapat memperbaiki kualitas kesadaran beragama masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang haus akan ilmu agama, dengan mendengarkan tausiah-tausiah agama, melantunkan sholawat, dzikir bersama, serta berdoa bersama, ini akan menjadi sebab tumbuhnya kesadaran beragama masyarakat dengan berjalan ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Dalam menumbuhkan kesadaran beragama masyarakat, terdapat dua faktor pendorong, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri masyarakat itu sendiri, yaitu dengan niat dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena dengan niat dan kemauan ini akan membawa kemudahan bagi mereka dalam menumbuhkan kesadaran beragama. Sedangkan faktor eksternalnya ialah faktor yang dari luar, misalnya faktor keluarga dan lingkungan. Faktor keluarga seperti peran orang tua ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Jika orang tua tak mampu menumbuhkan motivasi bagi anggota keluarganya, bisa jadi faktor lingkungan juga mampu memberikan dorongan bagi anggota keluarganya untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan adanya dukungan dari faktor lingkungan ini, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menghadiri kegiatan keagamaan seperti hadir dalam majelis dzikir dan sholawat. Jadi, agar masyarakat tergugah kesadaran beragamanya dengan menghadiri majelis dzikir dan sholawat, maka harus terlebih dahulu melewati kedua faktor tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama berperan dalam perubahan sosial. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Dari fenomena yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa di sini agama berperan dalam perubahan sosial. Agama memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia di muka bumi ini. Agama berfungsi sebagai penyelaras kehidupan. Dalam konteks perubahan sosial, agama di sini mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ajaran agama dalam pengaruhnya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional itu sebagai perekat sosial.
memupuk solidaritas sosial, menciptakan keselamatan, menciptakan perdamaian sosial, dan membawa masyarakat menuju hal-hal yang baik lagi. Dari peranan yang telah saya sebutkan tadi, itu tujuannya yaitu memelihara kestabilan sosial. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.